Apa ada yang mengelola hotel keluarga Yun kalian? Makan orang mati. Tidak ada yang peduli. Aku akan merobohkan tempat ini. Hancurkan. Berhenti. Kau cari mati. Tian Fang, lepaskan. Kau beruntung masih hidup. Tian Fang, bagaimana kau bisa melakukan ini? Kita menjalankan bisnis di sini. Harus diperlakukan dengan lembut. Tuan ini, saya benar-benar minta maaf. Dia tadi terlalu impulsif. Maafkan saya. Jika minta maaf saja cukup, apakah kakakku masih hidup? Apakah kondisi tamu ini disebabkan oleh masakan kami, keracunan? Nah, lihat, apa kau menyiratkan? Bahwa aku sengaja membunuh kakakku untuk memerasmu. Kau tahu siapa aku? Aku orang kedua di perkumpulan naga hijau. Berdasarkan apa yang kau katakan barusan, aku bisa menutup hotelmu. Sekarang juga. Kalau keracunan makanan, kenapa dia tidak langsung dibawa ke rumah sakit? Kau tanya aku yang seharusnya bertanya padamu. Sampah apa? Macam yang disajikan hotelmu dalam waktu kurang semenit. Dia mati. Jadi apa maumu sekarang? Pemindahan tanpa syarat. Serahkan hotel keluarga Yun. Perkumpulan naga hijau secara cuma-cuma. Apakah ketua perkumpulan naga hijau bernama Qiu Tianlong? Kau ini siapa sih? Berani-beraninya kau menyebut nama ketua kami. Langsung tanda tanya. Bilang pada Qiu Tianlong, keluarga Yun tidak akan membayar sepeser pun. Kalau dia tidak puas, suruh dia menemuiku, Mo Tianfang. Sepertinya kau tidak mau jaga muka. Tunjukkan padanya. Aku merekam semuanya. Aku beri kau waktu 24 jam. Jika kau tidak setuju dengan tuntutanku, aku akan menyebarkannya. Aku akan sebarluaskan kemana-mana. Maka bukan cuma satu hotel. Seluruh Yun Corporation milikmu akan tamat. Ayo pergi. Xiaomo, kau di sini rupanya. Aku mencarimu kemana-mana. Yo, ada apa? Ada apa, Xiaomo? Kau membuat Kak Yunlu marah. Sampai ini selesai, kau tetap di rumah. Kau tidak boleh kemana-mana. Adik UR, aku ada urusan. Aku takkan menemanimu. Lulu. Pahlawan sejati. Takluk oleh pesona wanita cantik. Tadi Xiaomo begitu gagah ke segala arah. Setelah dimarahi Kak Yunlu, seperti itu. Kau jadi seperti anak anjing. Lidahmu keluh ya? Apa pedulimu? Kenapa kau mencarimu? Tentu saja aku di sini untuk berterima kasih pada penyelamatku. Kau salah orang. Penyelamatmu, bukankah Tuan Muda Qisuolong? Aku tidak buta. Aku tahu siapa yang menyelamatkanku. Kau tahu apa? Tentu saja Qisuolong. Si imut itu, dia jelas tidak punya kemampuan untuk menyelamatkanku. Orang lain yang menyelamatkanku duluan. Putri UR, tak perlu buru-buru menempelkan label penyelamat padaku. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Aku, Jin UR, selalu ingat hutang budi. Mo Tianfang, kau tak bisa lari. Paman-paman, geng naga hijau jelas-jelas memeras kita. Kenapa kau tidak membela keponakanmu dan mengatakan sesuatu yang adil? Keponakan Yun, geng naga biru dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan AN yang sangat besar. Mereka praktis adalah kaisar bawah tanah kota naga. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Keadilan ada di hati rakyat. Reputasi hotel keluarga Yun kita juga telah dibangun selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya, tidak ada seorang pun yang bisa menegakkan keadilan. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku bertanya-tanya, siapa itu? Jadi kaulah orangnya, orang tua bangka. Kebetulan sekali. Kita semua ada di sini hari ini. Kau bisa membantuku menegakkan keadilan. Nona Yun, bagaimana kabar hotel keluarga Yun? Bagaimana perkembangannya? Hotel keluarga Yun kita sama sekali tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah. Tapi, dengan semua bukti dan saksi, bagaimana? Kau bisa mengingkari janjimu sekarang?
Baiklah, aku punya solusi lain. Solusi apa? Kau tidur denganku. Selasa, kepala keluarga. Semua orang di sini adalah orang penting. Apakah aku memberimu izin untuk bicara? Jika ada orang lain yang berani bicara, aku akan merobek lidahnya. Si cantik, dua pilihan ini. Mana yang kau pilih? Aku memilih untuk menghajarmu. Kau pikir kau siapa? Dia adalah tuan muda yang terbuang, menantu laki-laki keluarga Yun. Apa? Mau memukulku? Aku khawatir, ini bukan hanya masalah hotel lagi. Ayo, ambil gambar. Bukankah aku sudah bilang jangan datang? Kenapa kau datang ke sini? Cepat dengarkan istrimu, dan pulang. Kalau tidak, nanti saat istrimu dan aku sedang mesra-mesraan, aku khawatir kau tak akan tahan melihatnya. Luo Shitong, kau begitu takut sampai kau tak tahu bagaimana kau akan mati. Mati. Aku hanya tahu, nanti bersama istrimu, kita akan bercinta. Yun Lu sayangku, aku khawatir ini bukan hanya masalah hotel lagi. Tian Fang, kenapa kau tidak pergi dulu? Jangan memperkeruh suasana ini. Aku datang ke sini hanya untuk mengatakan beberapa patah kata. Setelah selesai, aku akan pergi. Bicaralah, biarkan dia bicara. Senior, di penjara kota naga kita, adakah presiden untuk membebaskan terpidana mati? Terpidana mati, semuanya tak termaafkan. Mustahil. Di perkumpulan Qinglong, adakah saudara-saudara terpidana mati? Menantu tak berguna. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya terpidana mati dengan ini? Tian Fang, apa kau bilang orang yang mati hari ini adalah seseorang dari hukuman mati? Setiap terpidana mati punya kode tato di pergelangan tangan mereka. Benar, kan? Bawa mayatnya ke sini. Mari kita lihat, dan kita akan tahu. Mayatnya, aku sudah membakarnya. Apa kau mau? Aku cari kode tatonya. Di abunya. Luo Shitong, kita belum melakukan otopsi. Kita belum memastikan penyebab kematiannya. Gimana bisa kau menghancurkan barang bukti? Itulah adatnya. Di kampung halaman saudara itu, apa yang bisa kulakukan? Cukup omong kosongnya. Untuk hari ini, membiarkan keluarga Yun memilih adalah memberi muka pada keluarga Yun. Tangkap mereka. Siapa yang berani? Sudah kuduga, kau pasti nggak akan menepatinya. Jadi aku sudah siap. Seseorang, bawa wanita itu pergi, putuskan urat pria itu, lumpuhkan dia, berhenti. Hentikan. Mu Tianfang, dia menyelamatkan hidupku. Berani-beraninya, kau seorang putri dari negeri tetangga, ikut campur urusan negeri Hu. Bukankah ini sudah keterlaluan? Bagaimana kalau aku investasi di hotel ini atas nama keluarga kerajaan negeri Ka? Bukankah aku akan punya suara? Saudari Yue Er, terima kasih. Anggota keluarga tidak boleh bersikap sopan. Kalau begitu, ini menyangkut diplomasi luar negeri antara kedua negara kita. Kita tidak boleh gegabah. Putri Jin Yue Er, kukira kau sudah menjadi pemegang saham di sini. Kau membuatku takut. Untung kau tidak. Tunggu apa lagi? Serang. Keren banget. Bisakah kau menghentikan peluru? Kami tidak menginginkan hotel ini lagi. Kami akan memberikannya padamu. Siapapun yang nggak mau mati, pergi. Luo Shitong, kalau kau kembali sekarang, masih ada waktu. Masih ada waktu. Sudah terlambat. Bolehkah aku menelpon? Aku di aula perjamuan Kota Long. Kesini sekarang. Halo, bos. Aku di luar. Ada urusan kecil. Bagaimana kau tahu? Aku di gedung Kota Long. Paham. Bajingan mana yang memberitahunya? Bagaimana naga bawah tanah bisa sampai di sini?
Bos, ada apa? Bos, hotel keluarga Yon mereka menyajikan makanan tercemar dan salah satu saudara kita meninggal karena keracunan makanan. Aku datang untuk melabrak mereka, tapi mereka menyerangku. Bos, lihat wajahku. Mereka yang melakukan ini. Mereka memukulku. Sialan mereka. Apa kau buta? Bos, kau tak bisa membiarkan seorang wanita dan menantu laki-laki bencong, nggak menghormati perkumpulan naga Azure kita. Raja Dewa, aku menang. Kakimu patah. Bahkan jika disambung kembali, kekuatanmu akan berkurang. Kau tak bisa lagi pergi ke 4 zona perang besar. Tuan, aku masih bisa bertarung. Ada tugas yang lebih penting, yang lebih cocok untukmu. Mohon instruksikan aku, Raja Dewa. Pergi ke Kota Long, satukan dunia bawah Kota Long. Tianlong pasti tidak akan mengkhianati kepercayaan Raja Dewa. Ingat, semua hal tentang lembah Dewa Perang sangat rahasia, termasuk identitasku. Ya, berlutut. Aku minta maaf karena mengejutkanmu. Siapa yang dia bicarakan? Dia pasti membicarakanmu. Bukan aku sih, aku dan Tian Fang. Tidak masalah. Aku tidak terluka kok, tak perlu segitunya. Bos, apa itu? Beraninya mereka membuatmu merendahkan diri seperti ini. Bajingan kau tahu siapa orang penting yang telah kau sakiti? Apa kau mau membuatku terbunuh? Seseorang, bawa dia kembali dan uruskan dia sesuai aturan geng. Semua ini, gara-gara orang ini, semua. Kyu pasti akan menyiapkan hadiah yang besar untuk meminta maaf kepada tamu terhormat. Selamat tinggal, selamat tinggal. Terima kasih kepada Kyu Tianlong yang telah memberi muka pada saudari Yue Er. Kalau tidak, hari ini pasti akan menjadi bencana. Kurasa, dia memberinya muka. Hancur olehnya. Setelah urusan mata-mata asing ini selesai, kau akan lihat bagaimana kau memohon padaku. Aku ingin tahu, rahasia apa yang kau sembunyikan? Kau menyakitiku. Ngapain kamu di sini? Ngikutin aku? Ya, siapa yang ngikutin kamu? Aku lagi nyari Lulu. Dia ada di aula depan. Ngapain dia di taman? Putri, kalau bohong, cari alasan yang lebih masuk akal. Terserah, kalaupun aku ngikutin kamu. Terus kenapa? Membosankan? Semakin kupikir, semakin ada yang gak beres. Wakil komandan itu bahkan gak nganggep aku seorang putri. Serius, pemimpin itu kalau ngelihat aku kayak ngelihat ibunya sendiri. Katamu, aneh atau tidak? Banyak hal aneh di dunia ini. Kayak kamu, seorang putri yang terhormat. Ngikutin aku, seorang pria. Sudah kubilang, kau penyelamat hidupku. Jangan bergerak. Sekarang aku bilang kau penyelamat hidupku. Kau nggak bisa membantah, kan? Terlalu berbahaya. Kalau kau di sini sendirian, cepat kembali. Apa kau nggak takut? Aku ketemu pembunuh bayaran lagi dalam perjalanan pulang. Kalau begitu, aku akan minta pengawal keluarga Yun untuk mengawalmu. Kurasa, di negeri Hou ini, cuma kamu yang bisa melindungiku. Aku mau kamu jadi pengawalku. Dasar menantu numpang hidup tak berguna. Siang bolong begini. Kau berani selingkuh dari Yun Er dengan perempuan lain? Kak Yum Sui, ini nggak seperti yang kau pikirkan. Aku lihat semuanya dengan jelas. Masih mau cari alasan? Jin Yue Er, bagaimanapun juga kau seorang putri asing. Saudara angkat Lulu. Kok kau bisa ngelakuin hal serendah ini? Lulu, sini lihat. Si ganteng ini lagi selingkuh di belakangmu. Mo Tianfang, aku baru aja mohon sama ayah untukmu. Kau benar-benar mengecewakanku. Kau benar-benar mengecewakanku. Kak Yunlu, ini nggak seperti yang kau pikirkan. Dia baru saja menyelamatkanmu, dan kau malah menawarkan diri padanya. Jadi, kalian berdua lagi main drama romantis di sini. Lagi pula, ini kediaman keluarga Yun. Memangnya ada yang bisa mencelakaimu di sini? Putri ini, kan? Tidak, tadi beneran ada 2 pembunuh bayaran. Mereka mau membunuhku. Dia menyelamatkanku. Mana pembunuh bayarannya? Tunjukkan.
Biar kulihat, Mo Tianfang, kau lumayan juga, ya, di keluarga Yun kami. Jadi menantu numpang hidup aja nggak cukup. Jadi, kau mau kabur ke negeri asing dan jadi suami numpang hidup? Jin Yuer, aku beneran nggak tahu. Apa bagusnya? Si ganteng ini, saya, Kak Yuer, mengingat kau pernah membantuku. Aku nggak mau berdebat denganmu. Silakan tinggalkan kediaman Yun. Mulai sekarang, kita berdua, bukan saudara lagi. Tianfang, bilang sesuatu. Kau seorang putri, kata-katamu nggak mereka percaya. Aku cuma menantu numpang hidup. Apa mereka bakal percaya padaku? Hanya mereka yang berpikiran kotor, yang akan memikirkan orang lain dengan cara kotor seperti itu. Sepupu, jika orang seperti ini bisa memegang posisi penting dalam bisnis keluarga kita, aku khawatir aku tidak bisa menjadi juru bicaramu. Jika dia membawa bencana bagi keluarga Yun, bukankah itu akan menghancurkan karir aktingku? Dia hanya orang bodoh yang tidak berguna. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa membahayakan bisnis keluarga kita. Wan, jangan khawatir. Ayo pergi. Konferensi pers akan segera dimulai. Tolong. Aku bilang aku akan memberimu 6 bulan. Aku akan menepati janjiku. Tolong ingat, selama 6 bulan ini, kau masih menantu laki-laki keluarga Yun yang tinggal serumah. Ketahui tempatmu. Yun Lu. Kakak Yun Lu. Kakak Yun Lu, tolong dengarkan penjelasanku. Tuan Raja Dewa, mengapa Anda harus menanggung keluhan ini? Sebelum debu mengendap di spionase kota naga, aku masih harus identitas menantu keluarga Yun. Sebagai kedok, bagaimana masalah yang aku minta kau selidiki? Aku sedang menyelidikinya. Apakah mereka menargetkan keluarga Mo? Atau keluarga Yun? Mereka pikirkan sesuatu. Bukankah kau mengusirku dari keluarga Mo dan sekarang kau berani meminta bantuanku? Tianfang, itu milik keluarga Mo. Kau tak bisa mengabaikannya. Suamimu Qi Zuolong, bukankah kau hebat? Tuannya. Tapi Shou Xixing, kenapa kau tidak memohon padanya? Tian Qing sudah menceraikan Qi Zuolong. Apa kau tidak tahu? Kau berani mengaku sebagai tuan muda keluarga Mo. Qi Zuolong sudah memindahkan semua aset keluarga Mo. Pindahkan semuanya. Nama keluarga Qi, keluarga Mo, sekarang di kota Long. Bahkan tak lebih baik dari tukang sapu jalanan. Tian Qing, jangan memohon padanya. Sekarang saat dia melihat tuan muda Shu, dia seperti tikus melihat kucing. Mu Tianfang, apa kau lupa? Siapa yang berkeliaran merawatmu saat kita masih kecil? Kau bilang aku mengusirmu dari keluarga Mo. Itu karena kau menyinggung tuan muda Shu. Aku tak punya pilihan selain melakukan itu. Meskipun sekarang kau tak punya apa-apa selain keluarga Mo. Tapi kau tidak tahu diri. Kau menyinggung tuan muda Shu setengah mati. Apa kau pikir kau bisa senaknya menyinggung tuan muda Shu? Kakak iparmu pasti takut terkena imbasnya. Jadi dia memutuskanku. Memutuskan hubungan bukan berarti mengalihkan semua aset ke namanya. Kalau begitu, mohonlah pada tuan muda Shu. Tuan muda Shu, mungkin hati tuan muda Shu akan luluh. Dan dia akan membiarkan kakak iparmu mengembalikan semua aset keluarga Mo. Kakak, Mo Tianfang, tidak akan memohon pada siapapun. Mo Tianfang, jika keluarga Mo hancur, kaulah pendasanya. Bagaimana kau bisa tega bertemu leluhur keluarga Mo? Tamparan ini demi persahabatan masa kecil kita. Aku tak akan menyimpan dendam. Tapi jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika aku kejam. Mo Tianfang, tadinya aku pikir kau hanya tidak kompeten, hanya tukang pamer. Tak kusangka kau begitu berdarah dingin. Aku, Yun Lu, benar-benar buta. Telah menunggu dirimu selama 5 tahun. Sudah kukatakan sejak dulu. Tuan muda Shu adalah pasangan yang tepat untukmu. Bocah ingusan ini bahkan tak pantas untuk mengangkat sepatu tuan muda Shu. Tian Qing, tuan muda Cio saat ini sedang mengejar Lulu. Aku dan Lulu akan pergi memohon untukmu. Biarkan bocah ingusan ini menikmati 1 bulan terakhir di keluarga Yun sebagai menantu laki-laki yang tinggal serumah. Baiklah, ayo cepat pergi. Kakakku akan lebih sedikit menderita. Tunggu. Mereka juga menculik seseorang. Kakak ipar. Kakak ipar, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar bangkrut. Apa sih yang kau teriakkan? Aku bukan kakak iparmu lagi. Keluargamu Mo telah menyinggung tuan muda Shu. Siapa yang berani berurusan dengan keluargamu sekarang? Yang menyinggung tuan muda Shu adalah Mo Tianfang, bukan aku atau adikku. Omong kosong. Diam di situ. Tunggu adikmu membawa uang untuk menebusmu. Lepaskan dia. Aku bertanya-tanya mengapa aku begitu sial. Jadi kau, anak emas keluarga Mo. Kau, Qi, aku benar-benar buta. Telah mempercayaimu. Sialan kau, apa yang kau bicarakan? Kakakmu berjudi dan kalah 20 juta dari salah satu anak buahku. Ini surat hutangnya.
Beri aku uangnya. Akan kuberikan padamu. Itu jebakan. Mereka memancingku berjudi. Ini hitam di atas putih. Terserah kau mau bilang apa. Kau mengalihkan semua aset keluargamu. Semuanya sudah habis. Dari mana aku mendapatkan uangnya? Aset keluargamu. Beraninya kau mengatakan itu. 5 tahun lalu, ketika anak emas ini menghilang, semua berkat aku. Yang membuat segalanya tetap berjalan. Keluargamu mau nyaris bertahan sampai sekarang. Tuan Muda Shu, apa yang menjadi hakku? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah bocah manis ini. Zuolong, lepaskan dia. Kalau berani, hadapi aku. Takut sekali. Biar ku bilang. Ini wilayah Dewa Perang Utara. Bahkan Qiu Tianlong dari perkumpulan naga hijau tak berani cari gara-gara di sini. Kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Ini properti Sun Gaoyang. Diam. Beraninya kau memanggil Dewa Perang Utara dengan namanya. Hanya karena itu, aku akan menghancurkanmu. Ini pelayan Dewa Perang Utara. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Tuan pelayan. Dia baru kembali ke Kota Long. Dia belum tahu aturannya. Jangan dianggap serius. Tian Fang, minta maaf pada tuan pelayan. Dia tak pantas mendapatkannya. Bocah. Kau tak ingin hidup, ya? Pergi dari sini. Tuan pelayan, tolong tenang. Bisakah kau memberiku sedikit waktu untuk mengurus masalah kecil? Aku beri waktu setengah jam. Jika kau lari, aku akan memburumu. Sudah kubilang, bocah manis ini tak berguna, selain bikin masalah. Dan kau tak percaya padaku. Tuan Muda Qi, kau tahu keluarga Yun kami. Dan keluargamu dekat. Zuolong. Tuan Muda Shu sedang mengejar adikku, Yun Lu. Bagaimana kalau demi Tuan Muda Shu? Kau bebaskan saudari Tian Qing dan temannya. Aku pasti akan memberi Nona Yun Lu rasa hormat yang pantas diterimanya. Tapi dia, bocah manis ini, harus merangkak. Tuan Muda Qi, bagaimanapun juga, kau bertunangan denganku. Bukankah ini terlalu jauh? Nona, kalau kau mau merangkak, kau juga bisa merangkak. Tian Fang, demi sepupumu. Tahan saja. Mo Tian Fang, apa kau laki-laki? Sudah waktunya kau tunjukkan kemampuanmu. Apa kau mau jadi pengecut? Kakak Tian Fang, aku tak mau ke Myanmar Utara. Tolong selamatkan aku. Bukankah kau tadi memanggilku suami simpanan dan bocah manis? Sekarang, kenapa kalian semua memohon padaku? Apa yang kalian pikirkan? Tian Fang, keluarga Yun kami tak bisa menghasilkan 20 juta. Bagaimana kalau kau? Kesabaranku mulai habis. Sudah kau putuskan? Baiklah. Aku akan merangkak. Berhenti. Pelayannya datang. Seseorang mengacau di wilayah Dewa Perang Utara. Kau cari mati, nak. Berhenti. Aku akan bayar 20 jutanya atas nama keluarga Mo. Jin Yu Air. Ini negara Hu. Bukan tempatmu untuk ikut campur. Hanya 20 juta. Aku akan membayarnya untuk keluarga Mo. Tuan pelayan. 20 jutanya masalah kecil. Aku dipukuli juga masalah kecil. Tapi bocah ini tidak menghormati aturan Dewa Perang Utara. Dia pantas mati. Kau sama sekali tak boleh memaafkannya. Apa yang kulakukan? Bukan urusanmu. Pergi. Nah, tetap di sini dan hadapi kematianmu. Hei, aku seorang putri. Apa aku tak pantas dapat rasa hormat sebanyak itu? Jika kau ingin membunuhnya, kau harus membunuhku dulu. Kau seorang pria, bersembunyi di balik wanita. Apa pantas? Sejak kapan wilayah utara menjadi begitu sombong? Bahkan anjing di bawah komandomu menggigit siapapun yang dilihatnya. Kau. Huang Fugi, sejak kapan Dewa Perang Utara mengizinkanmu membantai warga sipil? Kau.
Aku tidak tahu kalau Tuan Burung Merah ada di sini. Maafkan aku, karena kurang menyambutmu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Penonton, enyahlah. Butler, bocah ini mencemarkan nama baik Dewa Perang Medan Utara. Reputasinya, apa kau akan membiarkannya memotongku saat aku sedang berbicara? Ini pemandangan langka. Hentikan omong kosongmu, dan enyahlah. Pergi. Nona muda ini luar biasa. Kau juga enyahlah. Saya. Aku sudah menugaskan setumpuk tugas berantakan kepada Huang Fugi. Aku ragu dia punya waktu untuk mengganggu Raja Dewa. Situasi di Kota Naga akhir-akhir ini rumit. Suruh Medan Utara datang dan membersihkannya. Ya. Siapa kau? Aku teman Putri Jin Yuer. Apakah kau punya undangan? Apakah kau punya undangan? Jin Yuer mengenalku. Kau bisa melaporkannya padanya. Lihat dirimu sendiri. Kau mengaku kenal Putri Jin Yuer. Enyahlah. Atau kami akan bertindak kasar. Bukankah ini anak buangan keluargamu? Apa? Kau di sini untuk menjaga gerbang? Yunlu, jika aku ingat dengan benar, kau masih tunanganku. Kau bahkan tidak bisa masuk ke perjamuan. Dan kau berani menyebutkan pertunangan dengan Yunlu? Tidakkah kau malu? Keluarga Yun kami malu. Apakah Tuan Muda mau cemburu padaku? Apa kau pikir kau punya? Apakah seperti itu? Kau harus tetap di sini dan menjaga gerbang untuk... Jin Yuer. Bagaimana kau menjaga pintu? Membiarkan orang yang tidak terkait menerobos masuk. Usir dia. Tunggu. Dia tamuku. Mari kita lihat siapa yang berani bersikap kasar padanya. Jangan salahkan aku karena menjadi bermusuhan. Yang mulia, kau tahu identitasnya. Dia hanya menantu laki-laki keluargamu yang tinggal di rumah. Orang buangan keluargamu. Menantu laki-laki keluarga Yun yang tinggal di rumah. Hari ini adalah hari kepulanganmu. Perayaan. Semua tamu adalah tokoh-tokoh terkemuka. Kau ingin orang tak dikenal ini duduk bersama kami. Ini penghinaan bagi Huaguo kami. Putri Jin Yuer yang benar. Apa kau meremehkan kami? Elit Huasi? Jika kau bersikeras untuk menjadikan orang tak dikenal ini satu meja dengan kami akan segera meninggalkan perjamuan. Kami tidak akan menyambut bisnis kerajaan kamu lagi. Ya, kami tidak akan bekerja sama denganmu. Kami tidak akan bekerja sama denganmu. Nona Yunlu. Apakah pria ini benar-benar tunanganmu? Aku memang punya kontrak pernikahan dengannya. Tapi kami sudah sepakat untuk membatalkannya bulan depan. Kakak, orang ini tidak pantas menjadi teman keluarga kerajaan kita. Kau harus menyuruhnya segera pergi. Aku bisa mengabaikan pelanggarannya masuk ke perjamuan ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap jahat padanya. Jin Hyun, aku tidak peduli apa statusnya. Dia tetap temanku. Temanmu atau bukan, usir dia dari sini. Pangeran Jin Hyun. Jika Tuan Mo adalah anggota terhormat dari perkumpulan naga hijau, selamat datang, tidak tahu statusnya, hadir di perjamuan ini. Bagaimana mungkin? Mo Tianfang hanyalah seorang simpanan cowok cantik. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi anggota terhormat perkumpulan naga hijau? Mungkinkah Mo Tianfang ini adalah seorang ahli yang tak terduga? Ketua Q, dia cuma cowok simpanan. Jangan tertipu olehnya. Aku penasaran, siapa yang bikin keributan di sini? Jadi ini Tuan Muda Shu? Apa kau bilang? Kau meragukan kecerdasanku. Ketua Q, Ketua Q. Semua orang di Kota Long tahu dia cowok simpanan. Aku cuma ngasih kau peringatan ramah. Tolong jangan salah paham. Niat baikku, kebaikanku.
Semuanya, aku, Mo Tianfang, hadir di sini hari ini hanya untuk satu hal. Setelah selesai, aku akan pergi. Jin Yuar, kenapa kau memanggilku ke sini? Ada apa? Pahlawan hebat, kau harus menyelamatkanku. Jika aku kembali ke negaraku, aku mati. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku kakakmu. Dengan aku di sini, siapa yang berani menyakitimu? Kau. Jangan kira aku tidak tahu. Kau meracuni ayah. Kau ingin menipuku untuk pulang, membunuhku, dan tahta itu akan jadi milikmu. Mo Tianfang, kau harus membantuku. Aku tahu kau mampu. Dia mampu. Putri, kau seharusnya tidak memintanya untuk membantu. Dia cuma cowok simpanan yang meninggalkan tunangannya. Cuma itu dia. Jin Heiyun dan Pangeran, apa yang dikatakan Putri Wu Er? Itu benar. Chao Sixing. Beginikah negara Huangmu memperlakukan tamu asing? Mo Tianfang, kau kurang ajar. Kau tahu apa akibatnya? Ini akan menyebabkan sengketa diplomatik antara kedua negara kita. Aku akan menangkapmu sekarang juga atas kejahatan mengganggu hubungan diplomatik antar negara kita. Putri Jin Yuer adalah temanku. Jika dia tidak ingin pergi, tak seorang pun dari kalian boleh membawanya. Qiu Tianlong dan seluruh perkumpulan naga hijau, Mo Xiao memerintahkan para pengawalnya, lindungi Putri Yuer dan tinggalkan tempat ini. Siapapun yang berani menghentikan kita, bunuh tanpa ampun. Baik, Tuan. Bajingan, kau memanfaatkan kepolosan adikku, menipunya. Aku akan mengajukan keluhan ke Huaguo, Kementerian Luar Negeri. Jin Xianyu, kusarankan kau menahan diri di tanah Huaguo. Kalau tidak, satu panggilan telepon dariku bisa membuatmu dideportasi. Yun Lu, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau yakin ingin memutuskan pertunangan kita? Mo Tianfang, kalau bukan karenamu tiba-tiba muncul, aku sudah jadi. Nyonya Su, kuberikan kau banyak kesempatan, tapi kau berulang kali mengecewakanku. Sekarang aku tahu siapa dirimu. Cowok cantik yang cuma ngandelin perempuan untuk maju. Kau ingin membawa Jin Yuer pergi karena menjadi menantu laki-laki keluarga Yun tidak cukup untukmu. Dan kau ingin pergi ke luar negeri untuk jadi cowok simpanan. Baiklah. Aku kabulkan keinginanmu. Semuanya. Mulai sekarang. Cowok cantik ini bukan lagi tunanganku. Keluarga Yun memutuskan semua hubungan dengannya. Bagus. Ayo pergi. Apa kau pikir kau bisa pergi? Saya ingin melihat yang mana. Bajingan berani menculik putri bangsa kita. Kau Park Buchen, Dewa Perang Pelindung Negara kah? Qiu Tianlong, kau punya mata yang tajam. Raja Dewa Pelindung ada di sini hari ini, kecuali Huaguomu memiliki 2 Dewa Perang level 3. Kau takkan bisa membawa adikku. Putri, kusarankan kau untuk mendengarkan kakakmu dan pulang bersamanya. Orang-orang Huaguo tak bisa melindungimu. Mo Tianfang, lari. Kau bukan tandingannya. Tuan Muda Mo, Dewa Perang Laut Timur, hampir dikalahkan olehnya. Kukira satu-satunya harapan Huaguomu adalah Raja Dewa Haotian yang legendaris dalam legenda. Dia mungkin lawan yang sebanding untuk orang tua ini. Tapi kudengar, dia meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kalian hanya punya beberapa dewa perang baru yang masih hijau untuk menjaga penampilan. Sepertinya dunia bela diri Huaguomu telah lama menurun. Pak Tua, apa yang kau banggakan? Kekuatan Dewa Haotian kita telah mencapai alam kebenaran. Tentu saja dia tidak akan bergerak. Kalau tidak, bagaimana kau berani menginjakkan kaki di tanah Huaguo? Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat. Raja Dewa Haotian keluar. Urus orang tua ini. Tak perlu Raja Dewa Haotian. Orang cacat ini, aku bisa mengurusmu.
Benar-benar sombong. Kau apa? Tak lebih dari berandalan pasar gelap. Orang tua ini dengan satu tangan bisa memusnahkanmu. Tuan Dewa Perang, jangan buang napas untuk orang-orang ini. Ayo lakukan. Qiu Tianlong, apa kau akan menyerahkan mereka dengan sukarela? Atau kau akan membuat orang tua ini melakukannya? Qiu Tianlong, lawan dia. Aku ingin melihat apa yang Dewa Perang Negara K ini benar-benar mampu lakukan. Berhenti. Qiu Tianlong, apa yang kau lakukan? Jin Xian dan Pangeran Dewa Perang Fat Bucing adalah tamu kehormatan negara kita. Beraninya kau tidak sopan kepada tamu kita, kurasa. Perkumpulan Naga Azure bisa dibubarkan? Perdana Menteri, bocah manis inilah, Mo Tianfang, yang bersikeras membawa Putri Jin Yuer, mencegah mereka pulang untuk bersatu kembali. Cepat suruh anak buahmu menangkap mereka. Kau lagi Mo Tianfang. Apa kau? Salah satu dari kita, orang Huaguo, sengaja memprovokasi hubungan Huaguo dan negara K kita. Apa niatmu? Sebagai Perdana Menteri, kau terus-menerus berpihak pada orang asing. Kau bilang, jika Raja Dewa Hao Tian, Hao, bisakah kau menangani konsekuensi dari posisimu? Itu urusan Perdana Menteri ini. Dan Raja Dewa, bukan tempatmu untuk ikut campur. Bebaskan Putri Jin Yuer segera. Bagaimana jika aku tidak mau? Perdana Menteri, Anda tak perlu terlibat dalam hal ini. Orang tua ini akan menanganinya sendiri. Dewa Perang Paut, tolong tenanglah. Mo Tianfang ini hanyalah orang tak dikenal dari kota naga. Jangan biarkan dia memengaruhi hubungan antara kedua negara kita. Baiklah, Perdana Menteri. Demi Anda, aku takkan bergerak. Tapi dia harus merangkak ke sini. Dan kau 3 kali padaku. Baru aku akan mengampuninya. Mo Tianfang, kau dengar itu? Tuan Park, Anda orang yang murah hati. Jangan pedulikan ini. Buta, bodoh. Cepat merangkak kembali dan minta maaf. Bagaimana dengan ini? Biarkan orang tua itu, Dewa Perang Park, merangkak ke sini sekarang juga. Dan bersujud 3 kali kepada Putri Jin Yuer. Maka aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkannya. Kau cari mati. Kurang ajar, bocah kurang ajar. Kau menantang maut. Telapak pemusnah, semua personel yang tidak terkait. Minggir. Kau juga pergi. Betul, Dewa Perang Pelindung Bangsa Rajin berlatih selama 10 tahun. Akhirnya menguasai telapak penghancur langit ini. Bahkan jika Huaguo kalian punya Dewa Perang Surgawi yang kembali dari kematian. Hari ini, dia juga akan jatuh di bawah telapak Dewa Perang Pelindung Bangsa. Dewa Perang Laut Timur itu hampir dikalahkan olehmu. Jadi kau telah berlatih teknik telapak tangan jahat ini. Telapak penghancur langit membutuhkan nyawa 100 anak laki-laki dan perempuan muda. Setiap tingkat yang lebih dalam membutuhkan 100 lagi. Sepertinya kau cukup tahu. Dewa Perang Pelindung Bangsa telah mengolah telapak penghancur langit ke tingkat ke-9. Tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya sekarang. Pangeran Jin Xian, demi hubungan diplomatik kedua negara kita, cepat beritahu Dewa Perang Park untuk menghentikan teknik telapak tangan ini. Terlambat. Setelah telapak penghancur langit ini dilepaskan, ia harus mengambil nyawa sebelum bisa ditarik kembali. Hari ini, tak seorang pun bisa lolos. Kalau begitu mari kita lihat, apakah nyawa Qiu Tianlong lebih kuat, atau telapak tangan Pak Tua Pan lebih keras, telapak naga surgawi agung.
Apa kabar? Terkena telapak penghancur langitku sendiri. Tak ada obatnya. Kau bisa hidup paling lama setengah hari. Dua ilahi. Formasi naga surgawi, aktifkan. Aku tak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir. Ini baru permulaan. Tuanku, dengan musuh yang kuat di depan kita, Anda tak bisa menyanyiakan kekuatan Raja Ilahi untuk bawahanmu. Sudahkah kau menyelesaikan kata-kata terakhirmu? Bisakah kau melakukannya lagi? Lagi. Pak Tua, aku belum mati. Tidak mungkin. Terkena telapak penghancur langitku sendiri. Bagaimana kau bisa tidak terpengaruh? Seni bela diri Huaguo memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Sebenarnya, untuk negara kecil sepertimu, untuk sekilas melihat misteri yang mendalam. Lagi, aku ingin melihat apa? Trik lain yang kau punya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kekuatanmu seketika melonjak ke tingkat dewa perang tingkat 3, alam dewa perang tingkat 3, bahkan lebih tinggi? Sudah kubilang, teknik telapak tangan jahatmu pasti akan dilawan oleh teknik telapak tangan yang benar. Dilawan. Pak Tua Pai, sekarang aku akan membawa Putri Yueker pergi. Berani kau menghentikanku? Kau tak akan pernah. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Bagaimana mungkin? Mengapa nama ini ada? Kekuatan Dewa Perang tingkat 3. Dengan dia melindungi kekasih kecil ini, bukankah akan lebih sulit bagiku untuk menangani orang ini? Tuan Muda Shu, mari kita berhenti menyelidiki hubungan antara Mo Tianfang dan Qiu Tianlong. Mulai sekarang kita akan mengabaikannya. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Apa kau pikir aku ingin memperhatikannya? Orang tuanya dipaksa menemui ajal mereka olehku. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Bukankah kau bilang orang tuanya meninggal karena sakit? Yunlu, beginilah adanya. Kita sudah bersama sekarang. Dia pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Demi masa depan kita, kau harus sedikit menderita. Apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir tentang itu. Pangeran Jin, Dewa Perang Piao. Sekarang kita punya musuh bersama. Tertarik untuk bekerja sama. Apa kau buta? Tidakkah kau lihat Dewa Perang Piao terluka oleh Qiu Tianlong? Bukan apa-apa. Aku hanya ceroboh hari ini. Aku biarkan si cacat itu mengambil keuntungan. Lain kali, aku akan fokus dan menghajarnya sampai babak belur. Tuan Muda Shu, aku tidak mengerti. Mengapa kau begitu membenci seorang menantu laki-laki yang tinggal serumah? Bukan urusanmu. Katakan saja, apakah kau tertarik? Kau harus menyetujui salah satu permintaanku. Katakan padaku. Bantu aku membunuh seseorang. Siapa? Adik perempuanku tersayang. Jin Yuer. Salam Raja Surgawi Hao. Kau Raja Surgawi Hao dari negara Hua. Memang. Astaga. Aku tahu kau. Bukan orang biasa. Kau pasti pahlawan hebat. Jadi aku sebenarnya menyelamatkan. Akhirnya, aku bisa merebut kembali tahta bangsa kita. Jin Yuer, tolong, ingat tempatmu. Aku Raja Surgawi Hao dari negara Hu. Bukan pengawalmu atau asisten. Aku menyelamatkanmu awalnya karena kau pernah membantuku. Jadi kau tidak akan membantuku, maka tak seorang pun di dunia ini yang akan membantuku.
Lebih baik aku biarkan kakakku membawaku kembali dan membunuhku. Pergilah kalau begitu. Jika kau ingin pergi, aku takkan menghentikanmu. Aku berubah pikiran, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan menjadi wanitamu, Raja Surgawi. Setelah kejadian semalam, identitasmu pasti sudah ditebak oleh Piao Bucheng. Oh, jangan khawatir, dia tidak akan. Bagaimana kau tahu? Negara kita kecil, tapi rakyat kita sangat arogan. Ini, aku tahu betul. Piao Bucheng pasti akan menganggap itu kelalaiannya sendiri. Kalian semua dibubarkan. Ya. Mao Xiao, kau akhirnya datang. Katakan padaku, ada apa? Aku tidak punya banyak waktu. Kak Suir, cepat beritahu dia. Wan Wan, kau bilang kau sedang mencari bantuan. Apakah ini si imut yang kau minta bantuannya? Mbak Suir, di saat seperti ini, kau masih mengungkit dendam lama? Cepat beritahu Mao Xiao. Mao Xiao dia pasti akan membantu kita. Yun Wan Wan, kapan giliranmu untuk membuat keputusan untukku? Apa kau lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Mao Xiao, sesuatu yang besar telah terjadi. Jika ini tentang keluarga Yun, aku takut aku tak bisa membantu. Wan Wan jangan memohon padanya. Dia cuma menantu kare pengangguran yang diusir oleh keluarga Yun kita. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu kita? Ayo, kita cari orang lain untuk membantu. Mao Xiao, sesuatu terjadi pada Yun Lu. Apa? Yun Lu dan aku sudah memutuskan pertunangan. Urusannya bukan urusanku. Mao Xiao Yun Lu telah diculik. Ku bilang, hidup atau matinya keluarga Yun bukan urusanku. Kau bisa cari siapapun yang kau mau. Sudah ku bilang jangan memohon padanya. Kau tidak mau dengar. Dia cuma sampah. Apa yang bisa dia lakukan? Ya, aku cuma sampah. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Shu, kekasih Yun Lu? Beraninya kau menyebut Tuan Muda Shu kepadaku. Ini semua karenamu. Tuan Muda Shu juga terluka dan masih tak sadarkan diri. Dia dipukuli, bukan urusanku. Mao Xiao, dunia bela diri negara Ka sedang marah besar karena kau menculik putri negara Ka. Mereka dengan sembrono menculik Yun Lu. Kalau tidak, apa? Yang mulia, lawan mereka. Dewa perang kecil dari negara kecil. Di negara Hu kita, bertindak seenaknya di wilayah kita. Biarkan bawahan ini membawa orang dan menghabisi mereka. Selamatkan Nona Yun Lu. Benar. Mereka pikir jika Raja Dewa tidak muncul, negara Hu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Mereka datang dengan persiapan. Jangan remehkan mereka. Presiden, gedung perkumpulan naga Azuri kita di Kota Long telah dihancurkan. Apa semua pabrik kita telah dihancurkan? Kau dengar pemimpinnya adalah ahli tingkat dewa perang asing. Sipir, ada kerusuhan di penjara langit. Seorang ahli tingkat dewa perang telah menyusup dalam hukuman mati. Dia segera kembali ke penjara surgawi untuk menekan. Di mana Vermilion Beard tadi malam di zona perang laut timur, beberapa kapal selam dari negara tak dikenal muncul. Vermilion Beard pergi membantu dewa perang laut timur untuk menstabilkan pertahanan pantai. Mereka menyatakan perang. Qiu Tianlong, kau cepat bawa orang untuk menstabilkan ketertiban di Kota Long. Long Xiaoyun, kau kembali ke penjara langit untuk menekan kerusuhan. Baik. Berani mengancamku dengan seorang wanita? Kau cari mati. Ini kamar pangeran. Kau tidak boleh masuk. Yun Lu, kau baik-baik saja. Yun Sui, kenapa kau? Di mana Yun Lu? Tolong, perkosaan. Mu Tianfang, jika kau tak bisa memilikiku, kau akan menghancurkan adikku. Adik. Jadi kalian berdua yang bersekongkol untuk jebakan ini. Mu Tianfang.
Kau mencoba memperkosa Jin Xian dan pacar pangeran. Sekarang dengan saksi dan barang bukti. Apalagi yang ingin kau katakan? Pacar pangeran siapa? Aku bahkan tak mengenalnya. Pangeran ini dan Nona Yun Sui jatuh cinta pada pandangan pertama. Sekarang Nona Yun Sui adalah pacar pangeran ini. Tingkah lakumu ini adalah penghinaan bagi negara kami. Bahkan jika kami membunuhmu sekarang, negara Hongmu tak akan berani bicara apapun. Bocah tengik. Kau cari mati. Kakek tua. Kurasa kau tak cukup. Dupa ilahi 9 transformasi. Betul. Betul, kau lumayan tahu. Siapapun yang terkena dupa ilahi 9 transformasi, semua meridiannya akan terblokir. Dan pikirannya kacau. Mulai sekarang kau akan menjadi lumpuh. Yun Lu, kau begitu kejam. Sayang, apa kau ingat? 5 tahun lalu. Sekarang tuan muda ini akan sekali lagi memutuskan uratmu dan membuatmu lumpuh muncul di kota naga. Agar seluruh kota tahu siapa penguasa sejati kota naga. Tuan muda pertama. Aku tak percaya kau bisa menumbuhkan kembali urat dan ligamenmu. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berlutut dan memohon padaku, bersujud sampai aku puas, aku mungkin saja menyisakan 1 tanganmu. Jadi orang lain tak perlu menyuapimu seumur hidup. Sepertinya sudah waktunya untuk menghapus keluarga musuh dari Huaguo. Kau masih berani menjawab balik di titik ini? Sayang sekali, tak ada yang datang untuk membantumu sekarang. Sungguh sayang, aku tadinya punya rahasia besar untuk diberitahukan padamu hari ini. Rahasia apa? Sebuah rahasia yang bisa mengangkatmu ke posisi tertinggi. Sebuah rahasia tentang warisan Raja Dewa Surgawi Huaguo. Kesenanganku terbesar adalah membuatmu berharap kau mati, tapi tak bisa mati. Rahasia sialan macam apa itu? Aku tak tertarik. Tunggu. Aku agak tertarik. Rahasia ini hanya bisa kukatakan pada warga Huaguo. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan terakhirmu. Mendekatlah. Rahasia Huaguo ini beraninya kau menipuku. Sayang sekali, aku tak bisa membunuhmu. Berhenti. Kau datang tepat waktu. Aku akan membunuhmu juga. Berhenti. Jangan berani-beraninya kau menyakitinya. Jangan kau berani membunuhnya. Aku akan membunuh kalian berdua. Jin Xian dan aku sudah membongkar semua kejahatan yang kau lakukan secara online. Jika aku mati, itu akan otomatis dipublikasikan dalam 24 jam. Seluruh dunia akan tahu bagaimana kau membunuh ayah dan adikmu demi tahta dan bagaimana kau menjebak Mu Tianfang. Kau benar-benar melakukan ini. Kau akan membuat negara Ke menjadi bahan tertawaan dunia. Jadi bagaimana? Pangeran, jangan dengarkan omong kosongnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melenyapkan sampah kecil ini. Aku yakin dia benar-benar bisa melakukannya. Lagi pula Mu Tianfang hanya akan menjadi sampah kecil yang tak berguna. Mulai sekarang, lepaskan dia, terserah. Jin Xian dan aku tidak setuju. Bocah ingusan, jika tuanmu, Dewa Perang Utara ada di sini, aku mungkin akan memberinya sedikit muka, tapi kau ini apa? Beraninya kau mempertanyakan niat pangeran. Saat ini, di Huaguo, tak ada yang bisa menandingiku. Lawan lamaku. Kusarankan kau untuk nurut saja. Sixing, dia sudah begini. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Yun Lu, apa kau masih punya perasaan untuk bocah manis ini? Aku sudah melakukan ini untukmu, dan kau masih memukulku? Aku hanya tidak ingin dia mendapatkan apapun. Karena dia sudah menjadi sampah sejati. Kau tentu saja tidak berguna. Bukankah dia suamimu? Bukankah dia tenanganmu? Bawa dia kembali dan simpan dia. Aku akan membuat keluargamu Yun dan Mo menjadi lelucon terbesar di kota Long.
Apa yang kukatakan padamu dulu? Kau tidak mau mendengarkan. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Malah kita punya sampah pembuang makanan ini di rumah. Tidak. Putri yang tak tahu malu ini, saya. Kakak. Prioritas utama sekarang adalah memenangkan kembali hati Tuan Muda Shu, membuatnya jatuh cinta padamu lagi. Itulah satu-satunya cara keluarga Yun kita bisa bertahan. Keluarga Yun tamat. Keluarga Yun benar-benar tamat kali ini. Kau masih berani mengatakan itu kalau bukan karenamu memaksaku menikahi Xiao Sixing. Mau Tianfang tidak akan kembali dan berselisih dengannya. Alangkah baiknya jika kita menjalani hidup kita dengan damai. Kita tidak akan seperti ini sekarang. Kami melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Dia hanya sepotong sampah tak berguna. Masa depan apa yang bisa kau miliki? Dengannya, apa gunanya bagi keluarga Yun kita? Hanya dengan bersama Tuan Muda Shu, keluarga Yun kita bisa menjadi keluarga teratas di Kota Long. Tapi sekarang Xiao Sixing tidak menginginkanku lagi. Oh, kakak, pergilah dan mohon pada Tuan Muda Shu, jika dia benar-benar tidak setuju, kau bisa jadi selirnya, bahkan tanpa gelar. Memalukan. Jin Yuer, kapan giliranmu untuk bicara? Sekalipun memalukan, itu urusan keluarga Yun kami. Apa hubungannya denganmu? Kau apa? Kau bukan lagi seorang putri yang agung. Ini Yun Lu, yang karena menghormati persaudaraan sumpah setiamu, mengizinkanmu tinggal di keluarga Yun. Kau lebih baik menjaga tingkah lakumu. Jika kau bergosip lagi, aku akan merobek mulutmu. Raja Dewa bermaksud, perkumpulan naga hijau akan melepaskan pengaruh bawah tanahnya, bukan melepaskan, tapi menarik kembali. Alasannya adalah kau menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatanmu. Serangan balik telah melanda. Terluka parah. Biarkan kekuatan luar perlahan-lahan menyusup. Akhirnya mencabut mereka sepenuhnya. Adapun Long Xiaoyun, aku sudah memberitahunya. Penjara surgawi harus melonggarkan cengkeramanya. Biarkan musuh melakukan apa yang harus mereka lakukan. Paham? Kubilang aku tak bisa menemukanmu dimanapun. Dasar sampah kecil. Jadi kau bersembunyi di sini. Apa? Tuan muda ini telah tiba. Perkumpulan naga azurimu buta sekali. Tidakkah kau keluar dan menyambutku? Kau pikir kau siapa? Menyuruhku datang dan menyambutmu, Qiu Tianlong. Aku sudah muak denganmu. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Hanya kau. Gue bisa remekin elo cuma dengan jentikan jari. Kayaknya dewa perangkat nebak dengan tepat teknik rahasia yang elo pakai waktu itu buat naikin paksa kekuatan elo. Udah jadi bumerang, kan? Saat ini, elo mungkin bahkan gak bisa ngangkat sebilah pedang. Kok elo tahu? Gak usah peduli, gimana gue tahu? Qiu Tianlong, dengan kekuatan elo yang sekarang, elo nggak bisa lindungin perkumpulan naga azuri. Gue bakal kasih elo kesempatan. Kasih gue posisi ketua perkumpulan naga azuri. Kalau gue lagi berbaik hati, mungkin gue bakal biarin elo hidup. Jangan, ketua Qiu. Tuan muda mau masih nunggu elo buat lindungin dia. Sampah kecil ini. Gue bisa bunuh dia dengan mudah. Tapi Qiu Tianlong, gue bakal kasih elo satu pilihan lagi. Sujud di depan sampah kecil ini. Atau gue bakal serbu masuk sama anak buah gue dan paksa rebut perkumpulan naga azuri. Saat itu, posisi elo sebagai wakil ketua juga nggak bakal aman. Gue nyerah. Mulai sekarang, perkumpulan naga azuri jadi milik Tuan Muda Shu. Tunggu. Elo lagi ngapain? Minggir. Alo, sampah kecil. Lihat baik-baik. Orang yang harusnya lindungin elo sekarang bakal sujud di depan gue. Lihat baik-baik. Lihat, Qiu Tianlong sujud di depan ketua perkumpulan naga azuri. Lihat. Lihat, kan? Dia sujud di depan gue. Elo mikir apa sekarang? Elo mau bunuh? Mau bunuh? Ayo. Bunuh gue. Ayo.
Tian Fang. Elo nggak bakal pernah punya kesempatan itu. Semua orang yang berhubungan denganmu, kalian semua sujud di kaki gue. Termasuk keluargamu Elo, keluarga Yun, perkumpulan naga hijau, dan Tian Lao Long Xiao Yun itu. Setiap orang dari kalian. Kalian semua harus sujud di kaki gue. Siapa? Jin Yue'er. Gue saranin Elo jangan coba-coba macem-macem. Gue bukan kakak Elo. Kalau Elo bikin gue kesel, gue bakal lucuti Elo dan jual Elo ke rumah bordil. Elo rela sujud ke ketua Q. Apa hubungannya sama gue? Gue nggak tahu apa-apa. Q Tianlong. Gue kasih Elo 3 hari buat nyerahin semua aset perkumpulan naga hijau ke gue. Tuan Muda Shu? Enggak. Ketua Shu, aset perkumpulan naga hijau tuh banyak banget. 3 hari. Waktunya terlalu singkat. Gue bilang 3 hari ya, 3 hari. Abis itu, Elo nggak bakal bisa nongkrong di Kota Long lagi. Ayo pergi. Kerja bagus, Ketua Q. Xiao Xixing, Elo beneran mikir gue sujud sama dia? Sebenarnya, gue sujud sama Elo, Bos Dog. Yue'er, pergi dan jemput Yun Wanwan. Gue mau tahu peran apa yang dia mainkan dalam semua ini. Siap, Raja Dewa suamiku. Tuan Muda Mo, ada apa? Tuan Muda Mo, masih berani nanya? Apa Elo sengaja kerjasama sama Xiao Xixing buat jebak dan nipu Tuan Muda Mo supaya pergi ke hotel buat nyelamatin Yun Lu? Dia bayar Elo berapa? Jin Yue'er, jaga mulut Elo. Dengan status Elo nggak pantas nanya ke gue. Lagi pula, Tuan Muda mau menyelamatkanku. Aku sudah menjadi miliknya. Budak kecil, bagaimana mungkin aku membantu orang lain melukainya? Tak tahu malu. Jika kau tidak menelpon dan sengaja memberitahu Tuan Muda Mong tentang Yun Lu, bagaimana mungkin dia terjebak? Aku tidak punya pilihan. Saudari Yun Sui datang kepadaku dan berkata Yun Lu telah diculik. Kurasa saudari Yun Sui tidak akan nyaman meminta bantuan Tuan Muda Mong, jadi aku harus menelpon Tuan Muda Mong sendiri. Maaf, Tuan. Ini salahku kau jadi begini. Jin Yue'er, akankah tuanku kembali normal? Tuan Muda Mong, apakah dia kembali normal? Tidak ada hubungannya denganmu. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, maka keluarlah. Putri ini merasa terganggu hanya dengan melihatmu. Tidak, aku ingin tinggal dan merawat tuanku. Kau seorang bintang besar, tinggal di sini dan menjaganya. Kau pikir masalahnya belum cukup? Apa belum cukup? Tak percaya. Sampah kecil ini sebenarnya punya seseorang yang menyukainya. Yun Sui. Kau berani memakaiku? Apakah aku memanfaatkanmu? Kukatakan sejak awal untuk tidak membiarkan si imut ini pergi membantu. Dia bersikeras pergi sendiri. Apa yang bisa kulakukan? Aku tak pernah menyangka kalian berdua bersaudari bisa begitu tak tahu malu. Begitu kejam. Yun Wanwan, buta. Yun Wanwan, kusarankan kau menjauh dari sampah kecil ini. Hati-hati, atau Tuan Xiao akan marah. Kau, bintang besar, tak akan populer lagi. Yun Sui hari ini, aku akan membalaskan dendam Tuan Muda Mong. Hajar dia sampai mati. Lepaskan aku, lepaskan. Wanita keji itu, aku tak bisa menghadapimu hari ini. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Kau, berhenti. Siapa yang menyuruhmu membuat keributan di sini? Sungguh memalukan. Xiao Xixing, kenapa kau di sini lagi? Kau seperti uang receh sial. Aku sudah memutuskan untuk menikahi Yun Lu. Kenapa aku tidak boleh datang? Wanwan, hari ini adalah milik adikmu, Yun Lu, dan negosiasi ulang tanggal pernikahan Tuan Shu, sebuah acara yang menggembirakan. Jika kau terus menggangguku, keluar. Yun Lu, Xiao Xixing memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kau masih ingin menikahinya? Putri, aku tak suka mendengar itu. Inilah yang kusebut cinta yang keras. Sejak hari itu, aku merasa sangat bersalah. Kenapa aku memperlakukan seorang wanita yang sangat mencintaiku? Jadi, aku telah memutuskan untuk belajar dari kesalahanku dan melamar Yun Lu lagi, agar Yun Lu menikah denganku. Pas sekali Tuan Muda mau ada di sini untuk menjadi saksi, kan? Yun Lu, aku salah.
Aku jahat tempo hari. Kuharap kau bisa memberiku kesempatan lagi. Biarkan aku mencintaimu dengan benar kali ini. Yuan Lu, jangan percaya padanya. Kau tak boleh menikahinya. Jin Yue, jika kau terus bicara omong kosong, keluar dari keluarga Yun. Saya, benar. Adikku dan Tuan Shu telah bekerja sangat keras untuk sampai ke titik ini. Hentikan omong kosongmu. Kakak, cepat setujui Tuan Shu. Aku bersedia. Benar sekali. Kali ini tak akan ada yang mengganggumu. Kan Tuan Muda Mo? Oh, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku sampai lupa. Moda Xiao sekarang hanyalah sampah kecil yang bahkan butuh bantuan untuk ke toilet. Paman Yun, Moda Xiao ini adalah makom blank antara Yun Lu dan aku. Di pesta pernikahan ini, dia harus hadir. Jangan bawa si kecil ini. Terlalu memalukan. Oh, dia harus hadir. Mu Tianfang, aku ingin kau menyaksikan bagaimana aku menggasak tunanganmu. Oh, Xianji, apa kau ingin mempertimbangkan kembali? Tianfang, meskipun kau sudah menjadi sampah kecil, keluarga Yun kami akan mengingat persahabatan antara kedua keluarga kita. Kami akan menjagamu dengan baik. Oh, ayolah. Bicara dengan sampah kecil ini. Percuma saja. Dia tak bisa dengar. Oh, ayo pergi. Yun Lu, kau sungguh tak bisa menikah dengannya. Yun Wanwan, tolong jaga Tuan Muda Mo. Tuan, apa kau sungguh tidak ingat Wanwan? Apa kau sungguh tak ingat Wanwan? Mu Tianfang, tak kusangka kau jadi sampah kecil begini. Kau bahkan tak bisa mengalahkan seorang dewa perang pelindung. Ini jauh lebih buruk dari Raja Dewa Surgawi Haotian sebelumnya. Aku berharap kau dan Hua Guo akan bertarung agar negara kami bisa menuai keuntungan. Tak disangka, kau sangat mengecewakanku. Tapi ini juga bagus. Dewa perang surgawi Hua Guo, Haotian, sudah lumpuh. Tak ada lagi yang tersisa untuk menghentikan invasi negara kami. Oh, Lulu, lihat, gaun mana yang harus kupakai ke pernikahanmu? Yang ini atau yang ini? Terserah, kau tampak cantik dengan apapun. Oh, kakak, pernikahanmu sebentar lagi. Apa yang kau pikirkan? Kakak, aku selalu merasa bersalah pada Mo Tianfang. Biar kukatakan padamu, kau membawa harapan untuk membangkitkan keluarga Yun. Kau harus memusatkan semua perhatianmu pada Tuan Muda Shu. Tuan Muda Shu mengampunimu kali ini. Jika kau terus berhubungan dengan Mo Tianfang, tak akan ada hasil yang baik. Jin Yue, sudah kubilang, kau dan sampah kecil ini hanya pantas di tempat pelayan. Apa kau pantas berada di ruang tamu ini? Aku hanya ingin melihat sendiri bahwa Xiao Xixing menunjukkan wajah aslinya. Saat kalian semua menangis dan menjerit, tak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu saat itu. Oh, apa yang kau pikirkan? Setelah Tuan Muda Zhou menikahi Yun Lu, keluarga Yun akan makmur. Memang, aku lupa memberitahumu sesuatu. Tuan Muda Zhou, kau tahu, sebenarnya memesankan tempat di pesta pernikahan untuk sampah kecil ini. Kau akan berada di sana bersama si kecil ini dan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri Yun Lu kita menemukan kebahagiaannya sendiri. Dewa Perang Haotian Tiongkok sudah lumpuh. Pernikahan Xiao Xixing ini akan menjadi titik terobosan kita. Persyaratan minimumnya adalah membunuh beberapa tokoh penting. Aku tak percaya kalau kedua negara mereka tak akan berperang. Ya. Kebetulan sekali, hidup memang penuh kebetulan. Bukan tanda tanya. Setelah berbulan-bulan penuh liku-liku, setelah begitu banyak kekacauan, akhirnya pernikahan gue sama Nona Yun Lu bisa lancar jaya. Dan semua ini berkat Mo Tianfang, Tuan Muda tertua keluarga Mo. Sambut Tuan Muda Mo. Sekarang, kita sambut Tuan Muda Mo. Mo Tianfang. Kemarilah. Gue mau denger loh. Restuin kita berdua. Langsung. Maaf.
Gue lupa. Lo kan bisu ya? Lo nggak pantas dapet restu gue. Jadi, lo bisa ngomong toh? Nah, gini kan lebih seru, ya? Masa nggak bully orang? Bisu yang nggak bisa ngomong, nggak ada gregetnya. Ayo mau Tianfang, kasih tahu semua orang, semua tokoh penting Kota Naga, pada ngumpul di sini. Bilang ke semuanya, siapa tuan muda nomor 1 di Kota Naga? Chao Sixing. Lo pikir ini masih sama kayak 5 tahun yang lalu? Gue udah nggak peduli sama ginian, gelar tuan muda nomor 1 Kota Naga ini. Kalau lo mau, ambil aja. Gue nggak peduli belas. Lo nggak asik banget sih. Lo nggak tahu gue orangnya kayak gimana? Apa yang ditawarin orang ke gue? Gue tolak. Tapi apa yang jadi milik orang lain? Harus gue rebut. Lihat nih. Tuan muda nomor 1 Kota Naga jadi milik gue. Cewek lo juga jadi milik gue. Cewek ini udah nggak gue incar lagi. Chao Sixing. Katanya lo cinta sama gue. Cewek bodoh, tentu aja gue cinta sama lo. Tapi selama itu punya Mo Tianfang. Semuanya gue embat. Boy, angkut kursi rodanya. Buang jauh-jauh. Chao Sixing, berani banget lo. Gue bilang, apapun yang berhubungan sama Mo Tianfang, semuanya bakal gue rampas dan gue buang. Gue mau dia kayak cacing, ngerayap di tanah. Ngeliatin gue sama ceweknya. Di kamar pengantin kita. Kota Naga sekarang di bawah kendali gue. Gue bebas mau ngapain aja. Siapa yang berani ngelawan gue? Oh iya, gue kasih tahu kalian semua. Satu hal lagi, mulai hari ini, kekuasaan militer dan politik di Kota Naga semuanya dikelola sama gue, Chao Sixing, Pangeran Kim Hyun, dan Dewa Perang Pelindung, Park, mengucapkan selamat atas pernikahan Chao Sixing. Cewek bodoh. Tuan muda Chao lagi berkuasa sekarang. Kita nggak bisa macam-macam sama dia. Pangeran Kim, Dewa Perang Park, kenapa kalian berdua datang ke sini? Langsung tanda tanya. Tentu aja kami ke sini buat ngambil rampasan perang. Maksud lo? Bocah dari keluarga Su, lo pikir gue datang ke Tiongkok cuma buat bawa pulang putri? Naif banget. Tanpa keuntungan yang cukup, nggak mungkin gue jauh-jauh datang ke negara Hao kalian. Gue nggak mikir panjang. Kalau gitu, 50 juta dolar. Sebagai tanda ketulusan gue ke kalian berdua. Apa? Dengan semua industri di Kota Naga. Lo pikir cuma bernilai 50 juta dolar? Gue mau industri Kota Naga senilai 10 miliar dolar. Kim Hyun, ini pemerasan. Betul sekali. Pangeran ini lagi memeras. Lagian sekarang, lo nggak punya siapa-siapa yang bisa nyaingin Dewa Perang Park. Kalaupun gue peras lo, nggak ada yang berani belain lo. Ada apa ini? Sebelumnya untuk menangani itu, sampah kecil dari keluarga Mo, saya bekerja sama dengan kedua orang ini. Siapa sangka mereka begitu rakus? Tuan muda Su, jika Kota Naga Anda tidak dapat menawarkan itu, saya tidak keberatan mengambilnya secara paksa. Merampok. Apakah kau mendapat izin dariku, Mo Tianfang? Kau masih bisa bicara? Mustahil. Seseorang yang terkena 9 transformasi dupa ilahi. Tidak mungkin begitu. Berkepala dingin. Aku mengerti sekarang. Kau berpura-pura selama ini. Kau tidak pantas menjadi seniman bela diri sejati. Entah aku berpura-pura atau tidak. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sejengkal pun Kota Naga. Tuan muda Su, pemimpin kota Su, apakah Anda benar-benar akan mendengarkan sampah kecil ini? Pangeran Kim, mengapa marah karena sampah kecil ini? Sampah kecil ini, aku hanya tidak terima kehilangan segalanya. Kau hanya pandai bicara. Seseorang, seret bocah kesayangan ini keluar, Chao Sixing. Bahkan jika kau membunuhku sekarang, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Kau tidak bisa menyetujui tuntutan kedua orang ini. Jika kau memberikan industri Kota Naga kepada mereka, itu akan seperti menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Maka kami berdua akan menjadi pendosa Huaguo. Itu bukan urusanmu. Hei tidak, Pak Bucheng. Beraninya kau memukul pamanku. Hanya sedikit hukuman. Tuan muda Su, jika kau tidak menyetujui tuntutan pangeran, jangan salahkan orang tua ini karena melepaskan pembantaian Qiu Tianlong. Kau mampu mengalahkan orang tua ini. Tolong, Qiu terluka parah dan belum pulih. Aku tidak bisa bertarung. Di mana Long Xiaoyun? Sipir Long disergap saat menekan penjara surgawi. Dia belum bangun. Hari ini adalah awal dari kemunduran Huaguo. Apa telingamu tuli? Aku bilang, selama aku masih bernapas,
Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sejengkal pun kota naga. Itu mudah. Bunuh kau dulu. Dewa Perang Park, bunuh dia. Mustahil. Kekuatan Dewa Perang. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ini adalah supremasi Huaguo. Dewa Perang Haotian. Dewa Perang ada di sini. Beraninya kau menyerang Huaguo, kau mencari mati. Raja Dewa Haotian. Bagaimana ini mungkin? Jika kau adalah Raja Dewa Haotian, mengapa kau mau menjadi menantu keluarga Yun? Alasannya, aku menyembunyikan identitasku adalah karena seseorang mencoba mengganggu kedamaian Huaguo. Aku tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitasku. Sekarang kalian semua telah muncul. Aku tidak perlu bersembunyi lagi. Kak Buceng, apakah kau lupa perjanjian antara kau dan mantan Raja Dewa Haotian Huaguo? Selama sisa hidupmu, bahkan setengah langkah pun tidak. Jika Raja Dewa tuamu masih hidup, orang tua ini mungkin masih takut akan statusmu. Sekarang, kau hanyalah bocah ingusan. Kecil. Bahkan jika kau telah mewarisi warisan Raja Dewa, lalu kenapa? Orang tua ini tidak takut padamu. Hari ini, Dewa Perang dari 4 zona perangmu telah ditahan. Mereka tak bisa datang menyelamatkanmu. Mustahil datang menyelamatkanmu. Hari ini orang tua ini akan secara pribadi mengantarmu ke Huaguo, Raja Dewa Haotian, menuju kematianmu. Mustahil datang menyelamatkanmu. Apa kau sungguh berpikir tak ada seorang pun di Huaguo yang bisa menandingimu? Sipir penjara surgawi, Dewa Perang tingkat kedua Huaguo, Lam Xiaoyun. Salam, Tuan Raja Dewa Haotian. Pemimpin Perkumpulan Naga Azuri, Dewa Perang tingkat ketiga Huaguo, Qiu Tianlong. Salam, Tuan Raja Dewa Haotian. Zhou Xiongfan Xiu Xixing. Cepat berikan penghormatanmu. Tuan Dewa Haotian, baiklah. Jadi kalian semua berpura-pura. Kami hanya menginginkan sepotong kota Long. Itu saja, kau masihlah anjing puncak kota Long. Tapi, jika nama ini adalah Raja Dewa Haotian, maka kau benar-benar celaka. Paman, apa yang harus kita lakukan? Aku di sini. Raja Dewa Haotian Huaguo dan Dewa Perang Pelindung Negara bertarung habis-habisan. Pemandangan yang jarang terlihat dalam beberapa dekade. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Benar, kan? Tuanku, Yun Wanwan. Aku telah lama memperhatikan tingkah lakumu yang aneh. Siapa kau sebenarnya? Karena kau tidak dirakuni. Kau seharusnya tahu identitasku. Aku Abe Haru, Dewa Perang tertinggi negara Er. Abe Haru. Itu mustahil. Abe Haru telah terkenal selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin dia, seorang wanita muda berusia 20-an. Lalu, sepertinya kekuatanmu telah mencapai ranah di mana kau bisa mengubah penampilanmu sesuka hati. Sayang sekali kau menyadarinya terlambat. Park Buseong dan aku bergabung untuk mengirimnya ke kematiannya. Sombong. Jadi bagaimana jika kau punya banyak orang? Jadi bagaimana? Tak satu pun dari kalian melampaui kekuatan bela diri tingkat Dewa Perang. Kalian tidak layak menjadi lawan warisan Raja Dewa Haotianku di Huaguo. Raja Dewa Haotian, tuanmu, Dewa Perang Haotian, sebelumnya mengatakan hal yang sama. Tapi dia tetap mati di bawah kepungan 4 Dewa Perang. Kau membunuh ayahku. Ingin balas dendam? Kalau begitu mari kita lihat jika kau punya kemampuan. Tuan Raja Dewa, aku meminta duel 1 lawan 1 dengan wanita ini. 1 lawan 1. Teknik mereka aneh. Untuk amannya, aku akan bergerak duluan. Tidak ada titik temu di antara kita. Aku harus membunuh wanita ini. Bahkan jika aku tak bisa membunuhnya, aku bisa mencari tahu triknya. Hati-hati kalau begitu. Jika kau tak bisa menang, mundur ke sisiku. Personel yang tidak terkait pergi sekarang. Kalian tidak bisa pergi. Tunggu di sini untuk penghakiman Raja Dewa. Ayo, biarkan aku membunuhmu. Untuk membalaskan dendam ayahku. Hanya kau, sampah. Layak disebut pakar Dewa Perang. Hari ini, aku akan mulai denganmu. Seperti yang diharapkan dari Raja Dewa Haotian. Apa yang ditunggu orang tuaku? Menunggu dia untuk menghabisi kita satu persatu. Bagus, ayo kita serang dia bersama-sama. Jatuhkan Huaguo, serang Raja Dewa Haotian. Bagaimana ini mungkin?
Bagaimana mungkin dia sendirian menangkis serangan gabungan dari kami 4 dewa perang? Ini, bahkan Raja Dewa Haotian sebelumnya tak bisa melakukan ini. Raja Dewa Haotian sebelumnya, bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh seorang wanita? Mendekati akhir hidupnya dengan kurang dari 10% dari memaksa. Kalian badut-badut tak berarti, bahkan tak pantas menjadi lawannya. Long Xiaoyun menyuruh orang-orang ini ditangkap dan dipenjara di penjara surgawi. Baik, Qiu Tianlong, kau segera kembali ke perkumpulan naga biru dan suruh anak buahmu menyelidiki di kota Long, tepatnya berapa banyak mata-mata asing yang tersisa. Jika ada yang perlu dilaporkan, segera datang. Baik. Tuan Muda Shu, apa kau berpikir untuk merebut posisiku sebagai Raja Dewa Haotian juga? Raja Dewa, saya buta telah menyinggung Anda. Bisakah demi tuanku, Dewa Perang Wilayah Utara, tolong ampuni aku. Aku tidak menginginkan Yunlu lagi. Aku akan mengembalikannya. Zhao Xingqiu menjijikan. Serahkan semua aset keluargamu, Shu, dan sumbangkan ke kota Long. Baik-baik. Sekarang pergi dari sini. Mempertimbangkan tuanmu, aku akan mengampuni hidupmu. Terima kasih Raja Dewa. Terima kasih. Pergi. Ayo pergi. Sayang sekali, kau juga mengasihani mereka. Aku mengasihani tempat pernikahannya, didekorasi begitu indah, akan terbuang sia-sia. Karena kau tak ingin itu terbuang sia-sia, mari kita manfaatkan. Jin Yue'er, maukah kau menikah denganku? Apa aku benar-benar bisa menikah denganmu? Aku tidak mengulangi perkataanku. Aku mau, tentu saja aku mau.